Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting juga yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Suatu kondisi di mana terdapat gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah vena dalam. Biasanya terjadi di kaki. Kita ketahui kaki itu ada vena yang terdiri atas vena superficialis yang di bawah permukaan kulit atau yang di dalam yang kita sebut vena dalam yang berada di antara otot. DVT bisa diprovoked atau dipicu oleh suatu hal atau unprovoked, tidak dipicu oleh suatu hal. DVT bisa dipicu oleh faktor-faktor risiko seperti riwayat operasi atau trauma atau benturan, opnam atau dirawat dengan bed rest yang lama, bisa lebih dari seminggu sampai berbulan-bulan, atau penggunaan kontrasepsi oral. DVT yang tidak dipicu biasanya bersifat idiopatik atau disebabkan oleh kondisi hiperkoagulasi atau darah yang mudah membeku. DVT pada umumnya tidak berbahaya guys, tetapi dapat menjadi berbahaya jika darah yang menggumpal tersebut pecah dan berjalan melalui darah menuju paru-paru dan menyebabkan suatu kondisi yang bernama emboli paru. Hal ini dapat menyebabkan paru-paru kekurangan aliran darah dan menyebabkan rusaknya jaringan paru yang kita sebut nekrotik, dan itu bisa membuat tiba-tiba pasien oksigennya turun, sesak napas berat, dan kematian. Pasien yang mengalami DVT bisa bergejala ataupun tidak bergejala. Pasien dengan DVT pada kaki biasanya mengalami gejala seperti bengkak, kemerahan, nyeri pada salah satu kaki, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga keduanya. Dan biasanya kulitnya juga hangat, bukan dingin. Selain itu, pada kulit kaki pasien juga dapat terlihat bahwa pembuluh darah venanya semakin jelas dan bisa terjadi perubahan warna menjadi biru kemerahan pada kaki yang terkena DVT. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke klinik atau praktek dokter terdekat untuk mengetahui gejala yang sedang Anda alami. Jangan melakukan self-diagnosis atau mendiagnosis sendiri-sendiri, kemudian minum obat sesuai dengan internet atau Google. Hal tersebut dapat berbahaya bagi Anda. Dokter akan bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai gejala yang saudara alami, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan juga biasa diikuti dengan pemeriksaan ultrasound duplex atau Doppler untuk mengetahui aliran darah pada vena saudara apakah lancar atau tidak. Karena pada dasarnya DVT disebabkan oleh darah yang menggumpal, maka dari itu dokter Anda mungkin akan menyarankan untuk minum pengencer darah untuk kurun waktu tertentu. Biasanya juga kalau DVT itu kita cek ya dengan adanya D-dimer yang sangat tinggi, biasanya dianjurkan untuk dirawat dan pengencer darahnya biasa melalui infus dan juga melalui di bawah kulit. Nah, sekali lagi saya ulangi, jangan membeli pengencer darah sendiri tanpa anjuran dokter, tetapi selalu konsultasikan terlebih dahulu keluhan Anda, kemudian minum obat sesuai anjuran. Hal ini dikarenakan pengencer darah dapat menyebabkan perdarahan spontan jika tidak dikontrol pemakaiannya. DVT bisa dicegah dengan cara merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dengan pola makan yang benar. Rutin periksa tensi, tidak merokok, menurunkan berat badan jika diperlukan, dan dapat meningkatkan sirkulasi darah di tubuh. Juga kalian kalau sudah ada riwayat keluarga, ayah ibu yang pernah riwayat DVT atau ada varises yang berat, mohon Anda harus lebih berhati-hati dan mencek diri Anda. Saudara juga saya ajak untuk tidak duduk atau berbaring dalam waktu yang lama jika bisa, karena hal ini dapat membuat peredaran darah menjadi tidak lancar dan terjadi suatu faktor risiko untuk terjadinya DVT. Jika saudara dalam pengobatan untuk DVT, maka dokter Anda bisa menganjurkan untuk memeriksa kekentalan darah saudara secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kondisi saudara terkontrol.
Tentu saudara harus tetap berolahraga untuk memperlancar sirkulasi darah saudara agar mencegah terjadinya trombosis atau DVT di kemudian hari. Saudara bisa stretching kaki dengan cara menekuk kaki seperti berikut atau posisi jinjit. Ya, Anda harus meminum pengencer darah sampai Anda dinyatakan aman daripada gumpalan darah tersebut. Biasanya dicek nilai daripada D-dimernya dan kondisi klinisnya. Selain meminum obat pengencer darah, dokter bisa menganjurkan untuk menggunakan compression stocking atau stocking yang ketat yang khusus yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah serta mengurangi bengkak dan nyeri pada kaki yang diakibatkan oleh DVT. Namun untuk tata laksana yang tepat harus kembali lagi terhadap anjuran dokter. Ya, pada DVT, goal dari treatment atau tata laksana yang diberikan adalah untuk mencegah kejadian DVT yang berulang, pembentukan komplikasi seperti emboli baru, dan juga sindroma post-trombotik. Apakah itu sindroma post-trombotik? Adalah kondisi-kondisi setelah DVT, seperti kaki sering bengkak, perubahan warna kulit, dan juga adanya kemungkinan timbulnya vena-vena yang melebar. Dan juga bisa sampai terjadinya koreng atau ulkus. Dengan meminimalisir resiko perdarahan pada saat pemberian obat-obatan, itu juga penting. Jadi kita harus memberikan tata laksananya dengan tepat dan baik. Jika antikoagulan atau obat-obatan pengencer darah tidak memperbaiki keluhan yang saudara alami atau memiliki kondisi-kondisi yang menyebabkan saudara dilarang untuk minum antikoagulan, dokter dapat menyarankan Anda untuk melakukan operasi kecil dengan melakukan pemasangan vena cava filter pada pembuluh darah vena saudara. Filter ini berguna untuk menangkap bekuan-bekuan darah tersebut sebelum mencapai paru-paru dan menyebabkan emboli paru. Pada keadaan tertentu bisa dianjurkan juga untuk dilakukan operasi untuk membersihkan trombus yang kita sebut trombektomi atau bekuan darah tersebut dari paru-paru atau pembuluh darah vena saudara. Jadi, saudara-saudara yang sudah mendengarkan konten ini, saya harapkan tidak timbul DVT bagi saudara. Dan saya harapkan tetap jaga kesehatan, ikuti terus konten-konten menarik saya supaya Anda tetap sehat. Salam sehat, Dr. Royman.